warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saleha dari Prodi Teknik IPS 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Jadi, faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang, persepsi terhadap korupsi, atau pemahaman mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Jadi di sini menjelaskan bahwa pendapat kita tentang korupsi itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan korupsi hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang tinggi, dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang tinggi jabatannya. Kemudian, salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masalah bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi. Kemudian adanya sikap serakah dalam diri manusia dan dihimpit oleh ekonomi serta self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Jadi, adanya sikap serakah dari diri seseorang itu juga sangat bergantung terhadap korupsi, karena di mana seseorang memiliki jabatan yang tinggi tetapi tidak memiliki kepuasan terhadap pendapatan yang didapat, atau merasa masih kekurangan keekonomiannya atau kebutuhannya dalam sehari-hari, itu dapat menimbulkan sikap keserakahan dan bergantung dengan kesempatan, karena memiliki kesempatan, karena memiliki jabatan yang tinggi, jadi dapat memiliki kesempatan di dalam jabatannya tersebut untuk melakukan sebuah korupsi. Adapun dua teori yang menyebabkan korupsi. Yang pertama itu teori Medan, adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian diri sendiri dan lingkungan, atau bisa dikatakan lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan psikologis. Jadi di sini teori ini menjelaskan bahwa yang menyebabkan korupsi itu diri kita sendiri, jadi dorongan dari diri sendiri, dan faktor dari lingkungan, dimana itu lingkungannya yang mendorong untuk melakukan korupsi. Dua yaitu Big Five Personality. Teori ini merupakan konsep yang mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari 5 faktor, yaitu extraversion, yang kedua agreeableness, yang ketiga mutation, yang keempat openness, dan yang kelima conscientiousness. Jadi di sini menjelaskan bahwa kepribadian seseorang itu terdiri dari 5 kepribadian yang saya sebutkan tadi. Adapun aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus. Jadi korupsi dilakukan oleh orang yang berkecukupan tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Jadi di sini menjelaskan bahwa orang yang melakukan korupsi itu orang yang
yang bisa dibilang berkecukupan karena memiliki jabatan yang tinggi dan memiliki pendapatan yang cukup, tapi memiliki sifat tamak atau rakus yang ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain ataupun tanpa memikirkan kerugian negara. Yang kedua, moral yang kurang kuat, yaitu mudah tergoda melakukan tindakan korupsi. Di sini menjelaskan bahwa seseorang dapat mudah tergoda melakukan korupsi ketika memiliki jabatan yang tinggi dan moralnya kurang kuat, dan dia bisa mengambil langkah yaitu korupsi karena belum terlalu puas dengan apa yang dimiliki dari pendapatan jabatannya, dia bisa melakukan korupsi. Yang ketiga itu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup di kota besar dapat mendorong seseorang pelaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai dapat mendorong seseorang melakukan korupsi. Jadi di sini menjelaskan bahwa seseorang yang tinggal di kota besar dan memiliki pendapatan yang kurang itu juga dapat melakukan korupsi karena faktor lingkungannya ingin terlihat yang kedua itu faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri seseorang, yaitu membahas tentang hukum, politik, dan sosial. Yang pertama itu hukum. Sistem hukum di Indonesia masih lemah, tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparatnya mudah disogok, sehingga pelanggaran mudah dilakukan oleh masyarakat. Jadi hukum yang ada di Indonesia itu tidak dilakukan dengan benar. Masih banyak orang yang korupsi masih bisa menyogok. Jadi pelanggaran ini tidak terlalu ditakuti oleh masyarakat karena sistem hukumnya belum terlalu erat. Yang kedua, politik. Monopoli kekuasaan adalah sumber korupsi karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Jadi di politik itu juga sangat mendorong orang untuk melakukan korupsi karena belum ada lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat, sehingga tidak adanya kontrol terhadap orang yang melakukan atau yang mengerjakan tugas tersebut, sehingga orang tersebut dapat melakukan korupsi. Sosial. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi korupsi mengenai sosial itu biasa disalahgunakan karena tidak ada rasa tanggung jawab yang dirasakan oleh pejabat yang memiliki wewenang tentang pekerjaan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.